Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Reza Febri Abadi selaku dosen pendidikan inklusi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Starlet Putri Cahya, kelas 5A, Pendidikan Biologi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester yang telah Bapak berikan. Nomor 1. Menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi adalah sebuah solusi. Karena dengan adanya pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak dan tanpa harus merasa dikhususkan di kelasnya. Dengan adanya pendidikan inklusi juga setiap anak dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa, tanpa terkecuali difabel. Selain itu, adapun manfaat bagi anak normal seperti mahasiswa atau masyarakat untuk mengenal pendidikan inklusi. Dengan adanya pelajaran mengenai pendidikan inklusi, kita sebagai anak normal juga dapat menambah pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana sifat dan cara memahami mereka, apa saja alat bantu yang diperkhususkan untuk mereka, dan bahasa yang diajarkan untuk berinteraksi dengan mereka. Sehingga dengan adanya pendidikan inklusi, membuat anak normal dan anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan baik tanpa harus merasa ragu atau bingung. Nomor 2. Jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Yang pertama yaitu menurut Hildegard Olsen. Pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat atau berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja anak yang berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah, anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, yang tergolong luar biasa, baik dalam arti kelainan, lamban belajar, maupun berkesulitan belajar lainnya. Yang kedua, menurut Staub dan Peck, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan apapun jenis kelainannya. Dan menurut pendapat saya pribadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah reguler untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMA, maupun SMK. Dengan adanya pendidikan inklusi, menjadi kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan, belajar, dan mengasah kemampuannya sama seperti anak normal pada umumnya. Nomor 3. Jelaskan konsep dasar tunanetra. Tuna berarti luka, rusak, kurang, atau tiada memiliki. Sedangkan netra berarti mata atau indera penglihatan. Sehingga tunanetra merupakan kondisi luka atau rusaknya mata atau indera penglihatan sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Anak tunanetra adalah anak yang karena sesuatu hal indera penglihatannya mengalami luka atau kerusakan, baik struktural dan atau fungsional, sehingga penglihatannya mengalami kondisi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Orang tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan berukuran standar dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata atau biasa disebut dengan kurang awas. Nomor 4. Poin A. Apa perbedaan antara tuli dan tunarungu?
Poin B. Perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat. Boleh Sibi atau Bisindo. Pertama-tama saya akan menjawab poin A terlebih dahulu. Apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Dari segi bahasa, istilah tunarungu dan tuli dianggap tidak memiliki arti yang berbeda. Tunarungu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli, yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Perbedaan yang dapat diartikan antara tuli dan tunarungu itu dari cara penggunaannya, di mana mengutip dari Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, komunitas tuli lebih nyaman dengan penulisan tuli, menggunakan huruf kapital T dalam penulisannya, ketimbang tunarungu. Hal tersebut dikarenakan sapaan tuli dianggap menunjukkan identitas sebuah kelompok masyarakat yang memiliki identitas sosial, memiliki bahasa ibu, memiliki budaya sendiri, seperti sejarah, sistem bahasa, nilai, tradisi, sistem kemasyarakatan, dan lain-lain. Bagi komunitas tuli, bahasa isyarat merupakan bahasa ibu. Tidak ada keharusan orang tuli mengoptimalkan pendengarannya untuk menyerupai orang yang mendengar. Sedangkan istilah tunarungu lebih banyak digunakan berkaitan dengan dunia medis, seperti kedokteran. Halo, perkenalkan, nama saya STARLETPUTRICHYA. Umur saya 20 tahun. Saya asal PURWAKARTA. Saya tinggal di PURWAKARTA. Terima kasih. Nomor 5. Bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual, sehingga memiliki dampak bagi perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti adanya ketidakmampuan dalam memusatkan pemikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, dan yang lain-lain. Adapun bagaimana cara kita sebagai pendidik dapat membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah, saya mengutip dari teori George Herbert Mead tentang tahap-tahap sosialisasi untuk anak tunagrahita. Yang diantaranya adalah yang pertama, preparatory stage atau tahap persiapan, yaitu mempersiapkan anak tunagrahita dalam mengenal dunia sosialnya dengan bimbingan yang diberikan oleh para guru. Yang kedua ada play stage atau tahap meniru, yaitu para guru mulai menirukan sesuatu yang baik kepada anak tunagrahita agar anak tunagrahita mulai mempraktekkan dalam kehidupannya. Yang ketiga ada game stage atau tahap siap bertindak, yaitu pada tahap ini anak tunagrahita telah sempurna menirukan sesuatu yang diajarkan para guru dan memainkan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir ada generalizing stage atau tahap penerimaan norma kolektif, yaitu di mana anak tunagrahita telah mulai dapat menerima ajaran dengan baik dan menjalankan perannya secara sempurna dalam masyarakat luas. Nomor 6. Bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Menurut pendapat saya, ketika kita berhadapan dengan mahasiswa tunadaksa, yang perlu kita lakukan sebagai teman adalah tentunya kita membantu dia di saat dia butuh bantuan. Kita tidak meninggalkan atau mengasingkan dia.
selalu melibatkan dia untuk ikut berpartisipasi bila ada tugas kelompok, tidak membuli dia, dan kita harus merangkul dia dan tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Nomor 7, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, the semi-socialized child. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Kedua, children arrested as a primitive level or socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga ada children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Nomor 8. Jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Menurut pendapat saya, tentunya dengan meningkatkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas yang lengkap bagi anak berkebutuhan khusus dari berbagai jenis kelainan. Mulai dari menyediakan guiding block di seluruh area kampus, menyediakan alat bantu gerak seperti kursi roda bagi yang membutuhkan, adanya fasilitas braille dan semua fasilitas lainnya yang dapat mendukung pembelajaran penyandang disabilitas. Selain itu juga, diadakannya mata kuliah mengenai inklusi di semua jurusan seperti belajar bahasa isyarat, belajar jenis-jenis kelainan penyandang disabilitas, hambatan apa saja yang dialami penyandang disabilitas, guna membuat anak normal dapat belajar memahami dan berinteraksi dengan mahasiswa disabilitas. Sehingga mahasiswa disabilitas terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan sesama penyandang disabilitas. Selain itu, disediakannya guru atau dosen inklusi yang kompeten yang tentu saja sudah paham dalam memahami sikap dan cara mengajar penyandang disabilitas. Dan yang terakhir yaitu dengan mengadopsi cara pandang sosial model terhadap difabel. Dalam mengadopsi sosial model ini, para guru dan sekolah harus peduli terhadap tantangan yang menghambat pendidikan inklusi. Di antaranya yakni hambatan fisik, komunikasi, sosial, dan kurikulum. Terima kasih. Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang bisa saya jawab. Kiranya jawaban-jawaban saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.